Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lomba memberikan syafaatnya untuk kita semua. Hadirin peserta dan orang tua wali Ramadan Fest 2025. Sebelum kita membuka perlombaan hari ini, marilah kita membukanya dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kami ingin mengabsen seluruh peserta lomba kultum pada hari ini. Yang pertama, Muhammad Syafa Al-Ghazali. Muhammad Syafa Al-Ghazali. Muhammad Affan Al-Ghifari. Muhammad Syafa Al-Farisi. Muhammad Aska Putra. Tasya Auliatun Nisa. Nur Salsabila. Muhammad Fajar. Musdalifah. Nur Aulia Renita. Najma Masia. Andi Shifa Giovanni. Muhammad Faki Al-Fatan. Akila Said As-Sadi. Mutiara Anugrah. Ya, sebelum kita mulai perlombaan, terlebih dahulu saya ingin mempersilakan kepada seluruh dewan juri untuk menempati tempat yang telah disediakan. Silakan, yang pertama kita panggil Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Azhar. Yang kedua Ustadz Azigin. Yang ketiga Ustadz Wawan. Ya. Langsung saja kita panggil peserta pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi tanpa henti. Kini telah terbukti dengan gaya hidup yang semakin bergengsi. Pakaian rapi, berdasi, rumah mewah berpagar besi, perabotan meja dan kursi, ditambah lagi TV dan CD, makanan keju dan roti. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada juru selamat dunia akhirat, beliaulah pembimbing umat. Di era sekarang persaingan semakin ketat, harga sembako semakin meningkat, di sana sini banyak orang yang maksiat. Ini pertanda kiamat semakin dekat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak, Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini adapun tema ceramah yang akan saya bawakan
pentingnya pendidikan agama. Berbicara tentang pentingnya pendidikan memang bukanlah hal yang baru bagi kita semua. Baik itu kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun sudah memahami secara garis besar apa itu pendidikan. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa yang sangat besar. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tua menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya untuk mencari ilmu. Perempuan melahirkan anak soleh dan soleha. 9 bulan 10 hari mengandung, merenggang nyawa melahirkan, titisan darah dan air mata, tapi itu dapat ditebus dengan doa anak di tengah malam hari. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang menyusui 2 tahun lamanya, ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari lamanya, tetapi ibu tidak pernah minta dibuatkan. Nak, kalau kamu sudah sukses dan berhasil nanti, belikan ibu gelang sebesar rantai sepeda motor. Ada ibu yang begitu? Tidak ada. Kebahagiaan ibu ketika melihat anaknya selamat dari narkoba. Kebahagiaan ibu ketika melihat anaknya memakai baju koko. Sebelum azan maghrib berkumandang, dia pergi ke musola untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang bertanya, anak siapa itu? Dengan bangga ibu menjawab, anak saya. Masya Allah. Banyak anak-anak yang muda yang kita dapatkan memiliki prestasi tinggi, tetapi karena kurangnya pendidikan agama dan pendidikan karakter yang dimilikinya, mereka melawan orang tua, bergabung dengan kelompok-kelompok yang merusak, dan bahkan mencoba barang haram seperti narkoba, miras, berjudi dan lain-lain. Na'udzubillah. Miras, berjudi dan lain-lain. Na'udzubillah. Allah akan mengatakan, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ilmu menjadi kunci dan pusat segala kebaikan. Seorang yang memiliki amal dan iman dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Jika seseorang memiliki ilmu, maka dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya pula agama Islam tersebar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jika kita tidak ingin anak kita termasuk dalam golong jaring perilaku negatif, maka mulai dari sekarang janganlah kita tuntut mereka untuk berprestasi dalam pendidikan umum saja, tapi kita didik dan memberikan contoh agar mereka dapat berprestasi dalam pendidikan agama, serta bagaimana agar mereka dapat menjaga sikap dengan memberikan mereka pendidikan karakter mulai dini. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat barokah dan manfaat. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk belajar, termasuk diri saya sendiri. Jika ada manfaat dari ceramah saya ini, itu semata-mata dari Allah yang tidak pernah salah. Tapi sebaliknya, jika ada yang keliru, itu datang dari diri saya sendiri. Sebagaimana manusia yang tak luput dari kesalahan. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Ceramah saya memang panjang, tapi tetap menyenangkan. Wabillahi taufiq wa da'watul wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Syafa Al-Ghazali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang dibawakan oleh Ananda Muhammad Afan Al-Ghifari. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Muhammad Syafa Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatun mubarakatun min indillah wa tahiyyatu ahlil jannah
والتحية فيها سلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukurun lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu baina yadayhi as-sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam kepada manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai qudwah teladan bagi kita semuanya hingga akhir zaman insyaallah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk pengorbanan atas segala kasih sayang yang telah diberikan kepada kita sejak kecil hingga dewasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14,
tua. Jemaah sekalian, teman-teman dan para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak teman-teman dan para dewan juri untuk jangan pernah membantah perintahnya, apalagi dengan mengatakan perkataan dan janganlah mendurhakainya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Cukup sekian ceramah saya. Semoga berberkah untuk kita bersama. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Affan Al-Ghifari. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari Ananda Muhammad Syafa Al-Farisi. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Muhammad Aska Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah, Maha mengetahui, Maha melihat. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit, menjadi penerang malam, berteman cahaya bulan. Dan kita pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa membaca salawat-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan istimewa ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah sumber hidayah, penyembuh jiwa, pengingat rahmat dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dia adalah sumber mata air kebahagiaan yang tidak pernah kering. Dia adalah penjelas atas segala sesuatu. Tidak ada satu masalah apapun yang Al-Quran sisakan, kecuali di sana ada penjelasan yang dapat dijadikan sebagai arahan agar manusia bisa hidup dengan terarah dan tepat sasaran. Tujuan inti dan utama Al-Quran adalah meluruskan jalan manusia yang bengkok, menjernihkan pandangan dan visi manusia yang keruh, serta memberi penerangan bagi jalan mereka yang gelap. Visi besar Al-Quran adalah menjadikan manusia bahagia dunia akhirat, lahir dan batin, kini dan nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi illati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut Allah dengan tegas menjanjikan bahwa barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, mengikuti arahannya, meninggalkan larangannya, niscaya orang itu tidak akan pernah
terhormat. Hadirin yang dirahmati Allah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu yatimal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah. Siapa yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah ketika kita sendirian, saudara kandung pergi sendirian, ibu kandung pergi sendirian, ayah kandung pergi sendirian, istri dan suami tidak ada yang bisa menolong. Anak-anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari, menyusui 2 tahun lamanya, merenggang nyawa melahirkannya pun tidak bisa menolong. Oleh sebab itu, sayangi diri dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mengapa orang nongkrong buka Al-Quran, di mobil buka Al-Quran, dalam hati berkata, ini orang pria, ini orang kenapa buka Al-Quran dalam perjalanan. Kita salah besar, bukan itu maksudnya. Justru orang ini sedang mencari teman sahabat. Kalau dalam perjalanan hidup yang singkat ini, kita ingin ada teman sahabat yang menemani kita di alam yang terang benderang ini. Apalagi di alam nanti penuh dengan bermacam ujian dan cobaan. Siapa yang akan menemani kita? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itulah kenapa saat selesai baca Al-Quran kita berdoa, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai panutan kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Al-Quran jika dibacakan di rumah, maka turun rahmat Allah di rumah. Dibacakan di ruang ICU, maka turun rahmat Allah di ruang ICU. Dibacakan kepada orang sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat. Quran surah Al-Isra ayat 82. Oleh sebab itu, Al-Quran di dunia sebagai penenang hati dan jiwa, di akhirat nanti Al-Quran sebagai teman sahabat yang tidak akan mungkin meninggalkan sahabat namanya. Hari ini mungkin banyak teman tertawa, teman berbahagia, tapi teman berduka sedikit. Berapa banyak teman kita di Facebook, berapa banyak teman kita di grup WA yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa kita jadikan teman selain Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, maka ia akan menemanimu di alam akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah. Demikianlah ceramah dari saya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, kebajikan, ketakwaan, keimanan, serta menjauhi segala larangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meraih manfaat dan keberkahan. Amin. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wa da'watul wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Syafa Al-Farisi. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari Ananda Muhammad Askaputra. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Tasya Auliatul Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad
subhanahu wa ta'ala allazi anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabud unzur rahmatan lil alamin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah yang telah menjadikan kedua orang tua kita begitu sayang dan cinta terhadap kita, sehingga kita dididik dengan bekal ilmu akhlak yang mulia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada idola kita semua, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya, sehingga kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenalkan nama saya Muhammad Askar dari PT SD Negeri 2 Jalawali akan menyampaikan ceramah yang berjudul Belajar Membaca Al-Quran. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Pak, Bu, teman-teman, saya ingin bertanya, kalau di rumah atau di mana saja, bukannya baca Facebook atau baca Al-Quran. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya yang mengaku dirinya Islam, sekalipun kita hanya Islam KTP, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hadirin dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini laksana panggung sandiwara, dengan pemainnya adalah bermerek manusia. Ada anak sekolah dan ada bapak dan ibu guru, dan ada pula mengurusi negara, yaitu pemerintah. Semua itu boleh berbeda-beda tugas dan tanggung jawab, tetapi kita senantiasa berpedoman kepada skenario Al-Quran dan sutradara tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teknis pelaksanaannya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa disebut al-hadis. Jauh sebelumnya, Nabi telah berpesan salah satu sabdanya, sayati ala ummati zamanun, artinya akan datang pada umat suatu masa di mana pada saat itu kekal dan terdengar dari Al-Quran, bukan bacaannya, bukan kemujizatannya, melainkan tinggal namanya. Betul. Oleh karena itu, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, langkah yang paling tepat adalah mengambil langkah 1000. Untuk memulai langkah 1000, marilah kita mempelajari Al-Quran, karena kita sudah mahir membaca Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Mempelajari Al-Quran tidak ada kata terlambat. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, baginya diberi gelar sesuai sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik yang ialah
yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita mempelajari Al-Quran karena kesemuanya itu adalah ibadah. Sebelum saya menutup ceramah singkat ini, saya ingin berpesan kepada kita semua, janganlah malu kalau tidak naik kelas, karena tidak lulus, karena tidak naik pangkat, kedudukan dan sebagainya. Marilah kita merasa malu kepada diri sendiri dan kepada Allah. Mengaku Islam tapi tidak bisa mengaji, alias buta huruf Al-Quran. Sadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Aska Putra. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan penampilan dari Ananda Tasya Auliatun Nisa. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Nur Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi contoh untuk semua umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang sangat besar yang kita rasakan pada kesempatan ini adalah nikmat dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan, yang dimana kita telah ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sepanjang dunia. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah yang pertama adalah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikabul bulan pengampunan, yang dimana bulan pengampunan bulan pengampunan makanya para ulama salaf menyebutkan bahwa di antara nama lain bulan suci Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yang artinya bulan pengampunan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'ima anhu rajulin dakhala alaihi Ramadana thumma talaba man yughfaru lahu." Yang artinya kecelakaan bagi seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dari keutamaan bulan suci Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 orang yang ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan yang salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian cara singkat yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat, terutama kepada diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Tasya Auliatun Nisa. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari Ananda Nur Salsabila. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Muhammad Fajar. Pak Camat jualan tomat. Asik. Yang mulia harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Pengurus yang terhormat, Bapak dan Ibu serta teman-teman tercinta kebanggaan bangsa dan agama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, yang telah menurunkan lisan dengan berinteraksi dengan menyampaikan pesan. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang hamba pilihan Allah Agung pribadinya, halus budi pengertinya serta sederhana dalam hidupnya, ialah Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan teman-teman tercinta, dengan mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Nur Salsabila. Saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Menjaga Akhlak Mulia. Bapak, Ibu, para hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah. Inti ajaran Islam adalah akhlak mulia, dan akhlak mulia merupakan ukuran baik tidaknya seorang. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita memiliki akhlak mulia. Islam mengedepankan iman, dan dari iman mulailah akhlak. Oleh sebab itu, menjaga akhlak sangat penting bagi seorang muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Qur'an-Nya tentang seorang Allah yang jadi teladan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Nur Salsabila. Selanjutnya kita panggil penampil nomor urut 7 yaitu Ananda Muhammad Fajar. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap Ananda Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan Ludene harapani bani akbar salatta. Yang pertama, jawaban dari orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang kedua, jawaban dari orang yang bukan Islam. Dan yang ketiga, menurut ia, namo pacaramai mitoto, namo po imang, mulato lari, ia naritu, yak pamak bersalani ko di guru na ang katawbali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama syukruki disesena ku Allah Ta'ala nasaba at katamanan ya reaki umur melampe oleh Allah Ta'ala nasaba benengnya dia reaki umur melampe Allah Ta'ala nulle angka riawana kanai si bawangi cacing-cacing pemakan daging. Alhamdulillah syukur toki Allah Ta'ala nasaba ya reaki tepak ya rega iman benengnya dia reaki tepak ya rega iman nulle angka kiri logolata tuda-tuda mapelo-pelo sambil minum kopi na lupai nilo masigi dengan nama ngaji aga. Alhamdulillah, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Al-Firanna ular ramalan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah pamase risinina Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya sininna tomatapa nawajibkannya Allah Ta'ala mapuasa di bulan Ramadan pada mato napigau umma-umma marioloi rilalang bulan Ramadan pana barangkaka tomatowa kalolo ya regianana pasti marioi yak panadapi si ular Ramadan idi ananae yak panadapi ular Ramadan marioki apa na maka ega biparupat na bepa ang kana pada donae ang kana pada bange yan na dona ang kana bepa cia melo si cocok yan na katiri salah. Betul apa tidak? Betul. Pak. Ye. Maria kigaro yak panadapi di Ramadan. Alhamdulillah, tomatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, seluruh setan dan iblis dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya ko angkat alolo ya regianana, dia nama sumpajan, dia nama puasa, dia nama mengaji. Berarti ada narasena, meloki makada nagode setan, itu apa na? Legurung setange di ular Ramadan. Jadi idi mani bawang aja gimelo tepau apa mitoka kasidia yang mama tua dek. Alhamdulillah upakoni rojolo wala asli peringarangan dan napodo makbarata laori di mana terutama rialena mak bicara. Jika ada pakum yang patah maka jangan simpan dalam laci. Jika ada perkataan saya yang tidak berkenan
maka jangan simpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Fajar. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan dari Ananda Musdalifah. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap Ananda Nur Aulia Renita. Haji Sulam jalan kaki. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Selawat beririnsalam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabiullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Musdalifah hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman yang dirahmati Allah. Dengan mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Musdalifah. Saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidayhi ila yaumil masir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan. Kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, ke kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Tiap hari bakti tulang peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh orang tua kita. Bahkan kata neneknya Musdalifah, orang tua sama anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1,5 musim. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang menjadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya sudah tercukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Bapak, Ibu,
Bapak ibu pernah ngomong ke anaknya, "Nah, ini total biaya ASI, ini biaya pendidikan SD sampai S1, ini tolong dilunasin ya nak." Pernah ngomong begitu bapak ibu? Pasti gak pernah. Tapi terkadang ada seorang suami yang mau ngasih uang ke ibunya, tapi takut dipelotonin sama istrinya. Di sini ada yang begitu? Alhamdulillah, di sini tidak ada yang begitu. Jangan takut, jangan jadi suami sosis. Apa itu sosis? Mau tahu? Suami-suami takut istri. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan pada sabdanya, "Ridallah fi ridha walidaini, suhtullah fi suhtul walidain." Ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua, murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadirin yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Di surga banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin masuk surga, tingkat VIP masuk surga yang firdaus, maka marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Sebelum Musdalifah tutup, mulai pada nyanyi. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari regat kanan dapat lauti, enak dipakai samping dimakan. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Tunsur maqala wala tansur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Musdalifah. Selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 9, Ananda Nur Aulia Renita. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Najma Masiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sinina wassalamualaikum andenge selesur selaku kai hadire. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukruti makoji lau sisi arja kusanganna kumullahu ta'ala. Nasaba nawerengi umuru malampe nikmat kami nama deceng nato padang kahadere rionronna mak barangka ewe. Salawat andrangi mapas salamat masa lauri alamulabina nabi tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi ia jalur kami umpana lala malampui lala makasih dan jalur kami umpana lala masaleh. Sinina masalah malabik
tawabun. Nayang patawi unran natasalan dan niya talubagi. Si Jojo nasal Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makada kullu bani Adam khuta'u wa khairum khuta'in natawabun. Sininna anak aku na Adam musti bigo atas salam nayir atas salangnya itu baku masijak. Jadi purana panasan kita makada deka atau deka dosana ye agamana tu ya narona ilora agamata sininna atas salangnya dan niya talubangnya itu baku masijak. Nah makade guru ta Imam Al-Ghazali ang katalu dosana kutewa di kilolo ya naritu nomor 60 ang kadosa wa di kilolo wajeneta ye tumak jenek bah nomor 2 ang kadosa dene lolo naswa wajenek ya pai lolo dosana nariko taubatan naswa ya riga tebakada tubak tua nomor 3 yang paling bahaya nasa guru ta Imam Al-Ghazali ang kadosa dene lolo naswa wajenek deto ne lolo nasabak taubatan naswa ya pak ilolo dosana apina pernah ke mule loloi kagain kumasa pak bu dosa wading lolo wajenek tak ya dari itu dosa indrawi ya rega pada dosa na kata kalita contohnya dosa na lime dosa na mate dosa na timue dari ko ibisay rupi buang barakana wajenek buang perkasih manusia timuku tak dampai buang nah sebab salah itu dosa kami nama lumpur hilang alita ya dari itu dosa lima tak apalagi dari kuat rambutan nah coba mana rambutan atau maka mulai capai timurang lah capai matang nah coba sisi dia ai macam kamu nah coba sisi dia ai macam kamu nara denal nah sebab masan puraman mencoba rambutan atau contoh yang kedua dosana mate dari ko ibiserume buang barakan wejene buang pura kasih manusia mataku tak dapat buang nah sebab salah itu dosa kami nama lumpur hilang alita yang dari itu dosa mendatang apalagi dari komite lawan jenis biasa tuh apalagi dari kumak kejadi semana deh nagana wajah junang yang di atas turun ke bawah yang di bawah naik ke atas si runtuh yang ke tengah astagfirullahaladzim contoh yang ketiga dosa ditimui maka lalat dia kasih cerita siji salenang namun tadi urusana maksud tu namun tadi atekna natek itu bali bola na mga cara na cek itu nasib agar batin maka putih ini sedih nama kasih dempana nanriboy bahkan mak duku lalu lisu astagfirullahaladzim natambay si itagin cunayano palsu tu manangka angkare mak deke bisine nauzubillah dan aku mana deka gamakoro lilalan nam sikita sini nam masalah melamiku andrenge sel-sel-selaku kayak adere engka dosa dene lolo anak sawah wajene ya palolo dosana dari kota batan naswa ya rigat makada dosa teman tua contohnya engka tamiku contohnya minum-minum mangkawat gue butuh maksiat maka dia dan kaki naswa wajene ya palolo dosana dari kota batan naswa ya rigat makada bisa teman-tua engkau tu yang semasa pejatuh bukan nabi kau ini meni pura masa pejasuh imato pura masa pejasra imato dari kepura ni masa pejatuh loroni puak pura tak kotor talaga tak dampai puang dari kepura ni telo doang temeke-meke istighfar tak sini na masalah malabiku adanya sel-sel kengkai hadere
Yang paling bahaya nasihat gurunta Imam Al-Ghazali angka dosa dene lolo na suami jenek. Dito ni lolo na sebatu batan semua. Ya pelulu di sana api nampak nake boleh loloi. Contohnya angka tampura minau iyo hasilnya nanrai manjadi juga ro tak kalena. Jadi mesti api nampak nake boleh bisa mana. Contoh yang kedua, angka tampura korupsi iyo hasilnya nanrai manjadi juga ro tak kalena. Jadi mesti api nampak nake boleh bisa mana. Sini na masalah melabiku adanya selesai kung kaya hadere makwan rodendre wala ada si perikarangan mamware kemak barak kak laure pada di mana terutama nak laure dalam bina makcere tak dampang kak dari pun kadada kita salah sebab maka ni pemulung tak alim nabi toliba al insan mengulung konda dan tawamudi na iyo patawe orang atas salah dan niat terlupa. Wallahu yatawassalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Nur Aulia Renita. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dari Ananda Najma Masiyah. Pada Ananda disilahkan. Bersiap-siap Ananda Andi Shiva Giovanni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama, saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai keutamaan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Pada bulan ini, seluruh umat muslim di dunia akan berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan kebajikan. Adapun beberapa keutamaan yang harus kita lakukan dan harus kita ketahui. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Ain. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bil kufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bil kufran. Seperti namanya bulan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat muslim di dunia. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan ini ibadah dan amalan-amalan kebajikan kita akan ditambahkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar, malam yang sangat-sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam ini hanya ada pada bulan suci Ramadan, dan hal ini pun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul
pengampunan dosa-dosanya yang telah terlampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat kita harus rajin melaksanakan ibadah dan amalan-amalan kebajikan kita untuk bekal di masa depan agar kita dapat menyampaikan ridha serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak ibadah dan amalan-amalan kebajikan kita untuk bekal di masa depan agar kita dapat menyampaikan ridha serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian dari saya. Mohon ambil hikmah baiknya dan buang hikmah buruknya. Semoga kita dapat lebih baik lagi setelah ini, dan semoga yang saya sampaikan akan menjadi berkah bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri ceramah singkat ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Ubul-ubul ikan lele, kalau ada yang salah dimaafin ya lele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Ananda Najma Masiyah. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari nomor urut 11, Ananda Andi Shiva Giovanni. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Muhammad Faki Al-Fatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salam ala Rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang banyak, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat mubarakah ini. Salawat dan salam kita aturkan salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku seperjuangan yang saya cintai, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Cinta Kepada Kedua Orang Tua. Kita diharuskan saling menyayangi, di antaranya sayang ibu, sayang ayah, sayang teman, sayang adik kakak. Kalau kita ingin disayang ibu, ingin disayang ayah juga, maka kita harus menyayangi mereka dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, orang tua kita, terutama ibu, sangatlah besar jasa beliau yang telah mengandung 9 bulan lamanya melahirkan dengan taruhan nyawanya. Jihad di depan mata, mengurus dengan penuh kesabaran sehingga kita seusia ini. Apa pantas jika kita durhaka padanya? Apa pantas jika kita melukai hatinya? Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya yang artinya, janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Katakanlah kepada kedua orang tuamu perkataan yang baik. Kita ingat kembali betapa sering kita membuat marah dan menangis orang tua kita.
betapa sering kita tidak melaksanakan perintahnya. Bersegeralah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Marilah kita berdoa untuk keselamatan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mudah-mudahan kita menjadi waladun salihun. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pil yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ada gurita tak punya gigi. Semoga kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Ananda Andi Shiva Giovanni. Selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 12, Ananda Muhammad Faki Al-Fatan. Kepada Ananda disilahkan. Bersiap-siap, Ananda Akila Said As-Sadi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah dan dewan juri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Asal Usul Diturunkannya Al-Qur'an. Sekali lagi, asal usul diturunkannya Al-Qur'an. Jamaah, oh jamaah. Al-Quran adalah wali Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para pembaca Al-Quran, yaitu seperti hadis Rasulullah SAW, ia bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahabi." Al-hadis Yahul Muslim, yang artinya, bacalah kalian semua Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ada beberapa keistimewaan yang didapat oleh para pembaca Al-Quran, yaitu
jenazah mereka tidak akan membusuk dan hancur dan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kondisi tubuh utuh seperti sedia kala. Selain mereka, ada beberapa golongan yang bernasib sama, yaitu jenazah para nabi dan rasul, nabi jihad, syuhada, hafiz Al-Quran, imam adil, muazzim yang ikhlas, wanita yang mati saat melahirkan, dibunuh demi membela agama, dan mati di hari Jumat. Jamaah, oh jamaah, masa pembuatan Al-Quran terjadi pada masa yang cukup panjang. Awalnya, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, baru ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan selama tahap bertahap selama 20 tahun lamanya. Jamaah, oh jamaah. Lalu, bagaimanakah awalnya Al-Quran yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi? Dalam kitab Al-Quran fil Yaumil Quran dijelaskan ada 3 pendapat. Teori yang pertama mengatakan bahwa dahulunya lafaz dan makna Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Besar huruf Al-Quran yang terdapat di Lauhul Mahfuz adalah sebesar gunung Kaf. Hanya Allah yang tahu maknanya. Malaikat Jibril pun menghafal Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz dan pergi menghadap Rasulullah untuk membacakannya kepadanya. Sedangkan teori kedua menjelaskan bahwa dahulunya malaikat Jibril pernah menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW menggunakan makna khusus. Lalu barulah Nabi Muhammad SAW mentranskripnya menjadi bahasa Arab. Sedangkan teori ketiga menjelaskan bahwa dahulunya malaikat Jibril pernah menyampaikan makna Al-Qurannya saja. Lalu ketika Al-Quran mudah dipahami, barulah Nabi Muhammad SAW mengubahnya menjadi bahasa Arab. Jamaah, oh jamaah, dikisahkan untuk pertama kalinya peristiwa nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Dikala itu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Di saat itu juga Nabi Muhammad SAW tengah beruzlah atau menyendiri di Gua Hira beribadah kepada Allah. Lalu malaikat Jibril pun pergi ke Gua Hira untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Awalnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Aku tidak dapat membacanya." Malaikat Jibril pun meraih tubuh Nabi dan memeluknya dengan cukup berat hingga membuat Nabi Muhammad SAW terasa kelelahan. Malaikat Jibril pun berkata sekali lagi, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad SAW mengaku tidak dapat membacanya. Setelah malaikat Jibril melepaskan dirinya dari tubuh Nabi, malaikat Jibril pun membacakan surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Allazi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa tadi, Nabi Muhammad SAW pun menyegarkan diri untuk pulang kembali ke rumah. Kondisi Nabi Muhammad SAW
ketakutan. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada sang istrinya, sang istri Khadijah, selimutilah diriku. Sang istri Siti Khadijah pun bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang membuatmu seperti ini, wahai suamiku? Oleh kaji, Nabi Muhammad SAW pun menceritakan peristiwa yang dialaminya semasa di Gua Hira. Setelah itu, Nabi Muhammad pun berkata, sungguh aku sangat khawatir terhadap diriku. Sang istri Siti Khadijah pun berkata, janganlah takut, sesungguhnya Allah tidak akan selamanya tidak akan menggunakanmu. Sungguh engkau adalah orang yang suka menjalin silaturahmi, memikul urusan orang lain, selalu memberi kepada orang miskin, dan suka membela orang yang menegakkan kebenaran. Sang istri Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW pun bersama-sama pergi ke rumah paman Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Diketahui Waraqah bin Naufal adalah saudara lakinya ayahnya Siti Khadijah. Siti Khadijah memanggilnya paman. Dikala itu Waraqah bin Naufal beragama Nasrani dan sejak zaman jahiliyah. Dia mempunyai kemampuan untuk menulis Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Lalu sang istri Siti Khadijah pun berkata kepada Waraqah bin Naufal, hai paman, dengarkanlah kisah dari keponakanmu ini. Waraqah pun mulai bertanya, apa yang kau sampaikan wahai keponakanku? Nabi Muhammad SAW pun menceritakan kejadian yang dialaminya semasa di Gua Hira. Setelah menceritakan kejadian yang dialami Rasulullah SAW, Waraqah pun sangat bergembira dan mengimani atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun ia juga menceritakan bahwa hinaan ke depan yang akan dialami Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan bahwa orang yang diberi wahyu pasti akan dimusuhi oleh banyak orang. Waraqah bin Naufal pun mendeklarasikan diri sebagai pembantu dan penolong Nabi Muhammad SAW jika masih diberi umur panjang. Namun sayang, karena sudah tua, Waraqah bin Naufal dipanggil dahulu kepada Sang Pencipta. Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta Nasrani yang alim, taat, dan masih berpegang teguh atas ajaran dan Alkitab yang benar. Yang dimana ia mengetahui bahwa akan muncul Nabi akhir zaman. Dia juga pernah menguasai banyak kitab suci yang terdahulu, di antaranya Kristen dan Yahudi. Waraqah bin Naufal juga mencari kedatangan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Inilah salah satu alasan Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah. Berita yang diberikan kepada Muhammad SAW ini dapat mengikis rasa ketakutan Nabi Muhammad SAW yang dialaminya semasa di Gua Hira. Walaupun belum sempat memeluk Islam, namun Waraqah adalah penghuni surga. Ini disebabkan karena Waraqah bin Naufal semasa zaman jahiliyah selalu berzikir dan bertasbih kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Waraqah inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa tinggi kepada Waraqah. Ada juga ayat Al-Tirmizi yang menjelaskan bahwa dahulunya Rasulullah SAW pernah memimpikan Waraqah menjadi penghuni surga sambil memakai baju putih. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan. 2, 3 burung kakak tua naik pesawat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Ananda Muhammad Faqih Al-Fatan. Selanjutnya kita dengarkan dari penampilan nomor urut 13, yaitu Ananda Aqila Said As-Sadiq. Kepada Ananda disilahkan.
Bersiap-siap, Ananda Mutiara Anugrah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak dapat diukur. Mulai dari nikmatnya jadi tukang cukur, nikmatnya jadi tukang kubur, sampai nikmatnya jadi gubernur. Jadi, jikalau saja kufur tidak mau bersyukur, maka akan digempur di dalam kubur oleh malaikat mungkar wa nakir sampai hancur babak belur kayak bubur melebur-lebur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman yang membawa risalah agar manusia mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua kita. Jadi, bagaimanapun keadaan orang tua kita, mau dia sehat, mau dia tua, mau dia sakit-sakitan, maka tetap kita sebagai seorang anak harus takzim dan memuliakan orang tua kita. Dan janganlah sekali-kali kamu berkata kepadanya perkataan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak-bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebuah hadis dan kisah tentang seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus pertama kali saya muliakan di muka bumi ini?" Kata Rasulullah, "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." Dari hadis tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwasanya nama ibu disebut 3 kali, sedangkan bapak hanya 1 kali. Ini menandakan ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu, tapi tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu ibu-ibu bisa melahirkan, sedangkan bapak-bapak tidak bisa melahirkan. Yang kedua, ibu-ibu bisa mengandung, sedangkan bapak-bapak tidak bisa mengandung. Yang ketiga, ibu-ibu bisa menyusui, sedangkan bapak-bapak tidak bisa menyusui. Bahkan nama ibu itu diabadikan di mana-mana. Kita lihat di badan kita, di jari-jari kita, ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Kita jalan-jalan ke kota, ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Kita lihat hari-hari nasional, ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Kita lihat nama-nama pahlawan, ada ibu kita Kartini, tidak ada bapak kita Kartono. Benar apa betul? Betul. Oleh karena itu, mari hargai
baik dan muliakan orang tua kita. Meskipun sholat kita beribu-ribu rakaat, ngaji Quran kita beribu-ribu kali khotom, sedekah kita beribu-ribu juta, tapi sedikit saja mengoras hati orang tua kita, maka jangan harap surga menjadi milik kita. Namun sebelum saya tutup dengan satu kisah. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang terkenal di langit, seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya sangat terkenal oleh penduduk langit. Kenapa Wais sangat terkenal oleh penduduk langit? Karena Wais adalah seorang pemuda yang taat, yang saleh, yang patuh kepada orang tuanya. Wais adalah seorang pemuda yang sangat miskin. Dia memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua. Suatu ketika ibu Wais memanggil Wais Al-Qarni, "Wahai anak Wais, mungkin hidup ibu tidak lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud, yaitu naik haji ke Baitullah." Wais pun berkata, "Baiklah Bu, bersabarlah beberapa waktu. Saya akan berusaha mewujudkan cita-cita ibu." Wais kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Sebenarnya Wais tidak memiliki uang dan tidak memiliki kambing maupun unta yang bisa membawa ibunya yang lumpuh dan buta naik haji. Pada akhirnya Wais memiliki ide. Uang yang dimilikinya hanya bisa membeli seekor domba kecil. Dan setiap hari Wais menggendong anak domba itu naik bukit. Orang-orang pun yang melihatnya menertawakan Wais dan berkata, "Wais sudah gila, Wais sudah gila." Hingga akhirnya musim haji telah tiba. Anak domba pun yang digendongnya sudah memiliki berat 100 kg. Begitu pula dengan Wais, badannya semakin kuat dan kekar. Berkat latihan setiap hari, berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Maka Wais telah siap untuk menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah yang begitu jauh jaraknya. Hingga akhirnya sesampainya di Mekah, sambil tawaf, Wais selalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku." Kemudian ibunya berkata, "Berdoalah untuk dirimu sendiri, wahai anakku." Kemudian Wais berkata, "Jika engkau ridho ibuku, maka Allah pun akan ridho kepadaku. Dan cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga." Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari Ananda Akila Said As-Sadi. Selanjutnya mari kita dengarkan penampilan dari peserta terakhir, Ananda Mutiara Anugrah. Kepada Ananda disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur atas beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam
Alhamdulillah, saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Apa makna ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada orang tua. Sejak kita di kandungan ibu, kita sudah membuat susah tidurnya. Ke kiri susah, ke kanan susah, telentang susah, apalagi tengkurap. Saat kita bayi, kita meminum ASI, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Sedangkan ayah, walaupun tidak melahirkan dan menyusui, tapi jasanya mencari nafkah sangat luar biasa. Tiap hari banting tulang peras keringat hanya untuk kita makan dan sekolah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah tidak pernah bilang, "Nah, ini biaya ASI yang sudah kau minum. Nah, ini biaya makan dan sekolahmu. Tolong lunasi." Sekali-kali orang tua tidak pernah menghitung yang diberikan. Kewajiban anak pada orang tua adalah mematuhi perintahnya selama tidak dilarang agama. Contoh, bapak bilang, "Nak, belikan dulu kopi." Padahal cuaca panas sekali. Tapi kita harus pergi. Jangan bilang, "Wih bapak, panas sekali." Teki bapak, panas sekali. Tekila itu tidak susah pergi beli. Kalau bilang bapak tak, mana lebih susah merawat anak? Apa nih mau dibilang? Berdosa bawa itu? Tapi kalau perintah orang tua bertentangan dengan agama, kita harus menolak, tapi tidak boleh kasar. Contoh, bapak bilang, "Nah, belikan dulu rokok." Bilang, "Ki, kalau rokok masa beli pak, tidak aku belikan Ki, karena aku sayang Ki. Tidak baik itu untuk kesehatan tak pak, apalagi rokok itu haram." Jangan sampai orang tua kita tidak sholat, bapak perokok, ibu pengosip, lalu kita berbuat kasar dan tidak patuh pada orang tua. Siapapun orang tua kita, bagaimanapun mereka, kita tetap wajib menghormatinya. Doakan mereka masuk surganya Allah. Jangan sekali-kali berkata asal dipanggil. Kita wajib menjawab walau cuma bilang, "Ye, tunggu pak, ye, tunggu ma." Ketika orang tua kita sudah tiada, doakan mereka masuk surganya Allah. Mari kita luangkan waktu untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk para orang tua kita yang telah tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sayangi orang tua kita, patuhi perintahnya karena orang tua kita. Allah memberi kita kesempatan untuk singgah dunia ini. Perbanyak
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi penampilan dari Ananda Mutiara Anugrah. Sebelum kita tutup lomba kultum kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami persilakan kepada perwakilan Dewan Juri untuk memberikan masukan dan catatan. Disilakan Ustaz Azhar. Baik, saya peserta yang sudah pulang semua, sedikit saja masukan ya, adik-adik yang mungkin yang ada dan juri mungkin untuk bimbingan adik-adik ke depan, perlu diperhatikan ini pelafasan ininya, huruf apa ketika menyebutkan sayyidina banyak tadi baca sayyidina, yang benar sayyidina, atau wa min sayyiati, yang benar dibaca wa min sayyiati. Begitu juga ayat-ayatnya sebagian tadi masih ini yang perlu diperbaiki. Ini saja mungkin dari kami. Ya, itu tadi masukan sekaligus catatan dari Dewan Juri. Diinformasikan kembali bahwa insya Allah besok akan dilaksanakan penutupan dan pengumuman hasil lomba sekaligus penyerahan sertifikat kepada semua peserta. Insya Allah acaranya akan dimulai pada pukul 4 sore. Baiklah, marilah kita menutup perlombaan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.